Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Aduh, kita masih dalam tema kita nih, firasat istri tidak pernah salah ya. Kita akan lihat nih seorang istri bongkar kasus perselingkuhan suaminya dengan seorang pramugari. Yuk kita lihat. TikToker Ira Nanda membongkar perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita. Ira pun memviralkan chat perselingkuhan suaminya sebagai pilot dengan pramugari di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Ira membagikan beberapa slide foto yang berisi tangkapan layar chat mesra suaminya dengan pramugari tersebut. Elmer Syahirman dan selingkuhannya itu tampak berkirim pesan mesra melalui aplikasi Discord. Baik ya, kita nggak mau nyekapin ujian orang ya. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dan setiap orang punya ujiannya masing-masing dan kita nggak boleh menghakimi ujian orang tersebut. Nah, masalah firasat kalau suami selingkuh ini kenapa tajam banget ya sama istri? Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Artinya takutlah, kalimatnya lihat. Takutlah kalian firasatal mu'min. Firasat mu'min, bukan muslim. Ya, mu'min. Karena orang mu'min pasti muslim. Orang muslim belum tentu mukmin. Nanti kita gabungkan dengan firasat seorang istri. Artinya seorang mukmin berarti betul-betul dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Al-Imam Syafi'i. Di zaman Imam Syafi'i ada seorang perempuan pengen bertanya di majelisnya Imam Syafi'i. Ketika mau bertanya karena ada laki-laki banyak yang datang, dia enggak malu untuk maju untuk bertanya. Maka ini perempuan melemparkan buah apel kepada Imam Syafi'i, tentunya dengan akhlak. Melemparkan buah apel kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i lihat buah apel itu dibelah oleh Imam Syafi'i, kemudian dikembalikan lagi kepada perempuan tersebut. Selesai majelis, muridnya Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Syafi'i, apa maksudnya perempuan mengeluarkan apel dibelah tapi nggak dimakan, dikembalikan lagi. Itu perempuan firasat saya, dia pengen bertanya tentang ilmu haid. Kapan orang itu boleh sholat? Maka kata Imam Syafi'i, aku belah apel, kalau masih merah seperti kulit apel maka belum boleh sholat. Tapi kalau sudah bersih seperti dalam kulit apel maka dia suci, maka silahkan sholat. Itu firasatul mu'min. Nah, seorang istri apa hubungannya? Lihat dulu istrinya. Artinya betul ini firasat atau suudzon. Nah, kan gitu. Ada firasat mukmin, ada suudzon. Suudzon itu memang selalu bersangka buruk kepada suami, selalu bersangka buruk kepada suami yang mungkin tadinya suami tidak niat selingkuh. Kenapa? Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku ini bagaimana sangkaan hambaku. Kalau hamba itu selalu menyangka mungkin suami jelek, maka kejelekan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini menjadi orang yang selalu bersangka baik. Suami keluar, doakan. Suami keluar, maka iringi dengan kemesraan atau dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kenikmatan dia menjadi seorang istri. Kalaupun terjadi, sudah dilakukan, terjadi, maka itu memang ujian manusia. Kalau tadi kan bukan firasat sebenarnya, memang ada di di sosial sosial media ya. Artinya itu bukan firasat, memang sudah ada. Suaminya memang melakukan sesuatu yang memang tidak harus dilakukan oleh seorang suami untuk menjaga kepercayaan seorang istri. Jadi nasihat buat keluarga kita semua supaya istri kita tidak punya prasangka-prasangka buruk, maka jauhkan kerjaan-kerjaan suami yang bisa menimbulkan firasat atau prasangka buruk terhadap dibagi seorang istri terhadap
terhadap suaminya. Sehingga istrinya menjadi bagus, tidak selalu suudzon kepada suaminya. Iya, kepercayaan itu penting banget ya, Bib ya. Betul, makanya Ali yang benar. Iya, Bib. Iya. Ali. Oh bukan. Bukan. Iya, Ali Tapi Jenab. memang Ali ada rencana. Hei, udah yuk, udah. Baik, terima kasih ya Habibie ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh. Masya Allah. Baik, sekarang kita kasih kesempatan. Aduh, nih nanya ibu-ibu semua ya. Baik, kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita siap-siap untuk menjawab nih ya. Siapa yang mau nanya? Oh, ini dulu nih. Ya, ibu ada masalah sama suaminya? Oh enggak ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nur dari Majelis Taklim Taqwa Cikajang Garut. Tanya dong Ustadz. Iya. Kepada Ustadz Maulana. Ustadz Iya, Maulana. saya Ibu. Iya. Ya Allah, maju terus nih kayaknya nih. Iya, jangan deket-deket. Entar dia kagak bisa nanya. Benarkah suami yang tiba-tiba berubah untuk menutupi agar istri tidak curiga? Curiga apa? Oh iya. Oke. Berubah untuk menutupi. Iya. Menutupi aja sesuatu yang emang enggak. Supaya istri tidak curiga. Curiga. Itu pengalaman Ibu? Bukan? Hey. Enggak. Iya. Assalamualaikum lagi boleh Bu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guru jawab. Saya tertarik dengan gelangnya. Iya, lengkap. Jamaah. Bing. Izin Habib dan Ustaz Sams. Kepada semua wanita. Dalam hal ini istri dimanapun berada. Jangan pernah berburuk sangka kepada suami. Jangan pernah. Mohon maaf. Kenapa ada suami tidak pernah berterus terang kepada istri persoalan di luar kerjaannya. Persoalan kerjaan, masalahnya supaya tidak mau membebani pikiran ibu. Ya Bu ya? Ya? Suami pulang langsung capek. Jangan dimarahin. Ya Bu ya? Apalagi baru datang. Hei jangan-jangan kenapa terlambat. Cepat pulang. Kenapa cepat pulang? Lama pulang. Dari mana? Ya Allah. Tidak ada enak-enaknya itu. Betul tidak? Makanya kepada istri berbaik sangka. Tapi kan kenapa dia bisa berubah? Kemungkinan dia menutupi sesuatu yang tidak wajar untuk ibu tahu. Jangan sampai itu bisa mengganggu pekerjaannya. Atau bisa mengganggu perasaan ibu. Itu yang pertama. Tapi bagaimana kalau itu sesuatu yang ditutupi adalah sesuatu yang salah. Dosa. Bisa jadi suami karena ada bau parfum, karena lewat di penjual parfum. Cakep. Iya, tiba-tiba dicoba dulu. Iya. Ternyata parfum untuk perempuan. Heeh. Mohon maaf, tapi kalau memang ada laki-laki dosa yang disembunyikan, karena dosa itu pada dasarnya menggelisahkan. 1, 2, 3. Menggelisahkan. Gelisah itu. Heeh. Gelisah. Maka dia jadi ketahuan Bu. Ibu, kenapa wanita tahu dalam alim ini istri? Karena istri tahu kebiasaannya. Kalau biasanya suamiku begini gayanya pasti ada masalah. Saya punya pengalaman ya. Pengalaman dengan istri saya. Kalau saya menyebut nama istri lengkap, itu pasti dia curiga. Umi Nora. Ada apa ini? Waduh, ada apalagi kalau tambah singkat. Sayang, pasti ada maunya. Udah hafal apalagi. ya. Tepuk tangan dulu yuk. Tapi ada sebuah kiasan ya katanya ya. Kalau misalnya laki-laki berbohong sama wanita artinya dia tuh menjaga perasaan wanitanya. Dibandingkan dia jujur ya. Karena enggak. Dalil pembohong. Ada kalimat kiasan seperti itu ya. Baik kita lanjutin lagi yuk. Baik siapa yang mau nanya? Pada mau nanya semuanya, sebelah sini aja nih. Iya, yang biasa tersakiti. Ya.
Ayo Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ain Suhaiti dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Cikajang Garut. Tepuk tangan dulu. Oh semangat banget ini kita. Yuk. Tanya dong Ustadz. Iya silakan. Mau tanya sama Pak Ustadz Sam. Siap Ibu Ai pakai Ain ya? Pakai Ain. Ai, siap. Saya pernah dengar cerita dari teman saya bahwa dia pernah bermimpi suaminya melakukan perselingkuhan. Apakah itu pertanda bahwa suaminya akan melakukan perselingkuhan di dunia nyata seperti dalam mimpinya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Siap, terima Ya, kasih Bu Ai. lanjut, Guru. Langsung, Sambil Guru. guru-guru kenalkan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Al-Qur'an surah Yusuf ayat 43-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Surah ini termasuk surah yang menceritakan tentang kisah secara dari awal sampai akhir. Di antara kisah yang ada di dalamnya adalah kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam dalam hal menakwilkan mimpi, menerjemahkan mimpi. Namun ternyata di dalam ayat ini kita juga mengambil pelajaran bahwa ternyata di ayat 44 seseorang yang dimintai oleh raja untuk menafsirkan, menakwilkan mimpinya mengatakan mereka menjawab itu tuh mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu untuk menakwilkan mimpi itu. Berarti dari ayat ini kita mengambil pelajaran tidak semua orang bisa menakwilkan mimpi. Ada memang orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui belajarnya dia daripada para ulama. Dia belajar daripada riwayat-riwayat yang ada dari kitab-kitab para ulama. Dia berusaha untuk belajari daripada mimpi tersebut. Ada memang ulamanya, ada memang orang alimnya. Bukan hanya sekedar kata tetanggaku kalau suami selingkuh dalam mimpi itu alam nyata juga selingkuh. Wah, tetangganya bukan ulama. Tetangganya hanyalah ibu-ibu sesama ibu-ibu julid. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Terjadilah suudzon kepada suami. Karena dia lihat dalam mimpinya. Tabe tanpa bermaksud menggurau ataupun mengajari. Baru bangun tidur udah mikirin mimpinya semalam suaminya selingkuh. Maka insya Allah sepanjang hari bad mood. Kenapa? Dalam otak kita, dalam pekerjaan kegiatan sehari-hari kita, ada yang disebut dengan shallow work, ada yang disebut dengan deep work. Deep work itu adalah pekerjaan membutuhkan fokus. Shallow work adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan fokus, seperti nyapu. Kalau nyapu harus fokus nggak Bu? Enggak. Masak harus fokus gak? Enggak, terlalu masih ringan itu pekerjaannya. Kalau mikirin mimpi subuh-subuh, baru bangun udah mikirin mimpi suami selingkuh, maka itu akan ngerusak mood. Mestinya subuh-subuh apa yang bagus dilakukan? Diajarkan nonton Islam itu indah. Masya Allah. Kenapa? Di situ otaknya lagi fresh. Otaknya lagi bagus, jangan mau rugi, otaknya lagi bagus, malah mikirin suami selingkuh, rugi. Kalau otak lagi bagus, pakailah untuk ngafal Quran.
Otak lagi bagus, pakailah nonton Islam itu indah. Otak lagi bagus, lagi fresh, pakailah untuk belajar Al-Quran. Pakai untuk dengerin kajian-kajian. Masya Allah, pakai untuk belajar menghafal. Kenapa? Otaknya lagi bagus. Tapi kalau otaknya dipakai subuh-subuh untuk mikirin mimpi suami selingkuh, maka bad mood sepanjang hari. Belum tentu kejadian juga. Ayat tadi mengajarkan kita bahwa tidak semua orang bisa menakwilkan mimpi. Kalaupun mimpinya tidak baik, mimpi tidak bagus, coba tanyakan kepada ahlinya. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Siap. Udah ya, yang mimpi ya. Jangan tiba-tiba bangun lakinya dimarah-marahin ya, jangan ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Saya. Sini dulu ah. Oh nih. Iya, Allah tinggi amat Neng. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dong Ustadz. Iya, Perkenalkan nama saya Ibu Dede Siti Rohayati dari Majelis Talim At-Taqwa Cikajang Garut. Tepuk tangan lu. Mau tanya sama Habib dong, boleh? Oh siap, Masya Allah. Insya Allah, iya. Siap. Bagaimana cara, apakah firasat itu bisa datang dari setan? Bagaimana bisa membedakan firasat itu datang dari setan atau bukan? Oke, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya setan masuk ke situ ya. Firasatnya jadi gimana? Silakan ya Habibi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW beliau mengatakan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Pertama, apapun yang kita lakukan di dalam rumah tangga atau di dalam kehidupan, Nabi memberikan suatu pengajaran yang sangat indah supaya hati kita ini tenang. Apa kata Nabi? Laisa fauqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Tidak ada di dalam diri manusia itu dia punya sifat, dua sifat ini di dalam diri kita. Apa sifat yang pertama? Nabi mengatakan husnudzan, bersangka baik kepada Allah. Jadi yang pertama kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sifat yang baik itu bersangka baik kepada umat manusia, ya termasuk umat itu adalah suami kita. Dan apabila kita bermimpi misalnya, taunya dari Allah atau dari syaitan, kita lihat. Apabila mimpi tersebut baik, mimpi tersebut kita bangun bikin tenang, bukan bikin tertipu ya. Bikin tenang, bikin enak, bikin seperti apa kata Ustaz Syam tadi, bikin freezer. Ya, itulah. Iya. Kok ada freezer? Good Ya. mood. Bikin Bikin fresh. Kenapa jadi Allahu freezer? Ya. Bikin fresh, maka insya Allah itu mimpinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mimpi itu mengganggu kehidupan kita, mimpi tersebut mengganggu ketenangan kita, mimpi tersebut bikin kita bangun itu sampai ngos-ngosan, ada apa nih, ada apa ini? Nah itu mimpi dari syaitan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita ketika bangun mimpi buruk, ya, ketika bangun daripada mimpi buruk, kita disunahkan namanya kalau dalam bukan meludah ibu, bukan. Jadi ada suami itu, jangan. Ya, bubar. Jadi bukan meludah, hanya niup aja. 3 kali ke kiri, kita bangun, nengoknya ke kiri. Gimana? Pakai mic. Gitu. Tapi bukan meludah ya, karena mimpi suami selingkuh. Enggak. Jadi hanya seperti meniup saja 3 kali, baca apa? Baca kulhu 3 kali, baca kul a'udzu birabbil falaq sekali, baca kul a'udzu birabbin nas sekali. Insya Allah mimpi itu tidak terjadi. Amin. Jadi kalau lihat mimpinya sekali selingkuh, bacain kulhu. 2 kali mimpi selingkuh lagi, baca lagi. 3 kali cari siapa selingkuhannya. Soalnya berulang ya Beb, tikror ya. Jadi subhanallah, jadi itu caranya supaya kita tahu mimpi kita itu dari Allah Subhanahu wa taala atau gangguan syaitan. Dan juga kita lihat mimpi kita tuh makanya dianjurkan kita tidur, sebelum tidur itu kita berwudu. Ya, sebelum tidur berwudu, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali.
kemudian silahkan tidur. Insya Allah ulama mengatakan dia terhindar daripada gangguan-gangguan syaitan ketika dia sedang tidur. Jadi itu bedanya mimpi yang bagus atau mimpi yang tidak bagus, atau itu dari syaitan atau dari Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, terima kasih Bib. Baik. Biar nggak pada was-was lagi ya. Terima kasih ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, emang nih ya. Yang namanya perempuan itu kalau misalnya ada bagaimana nih sama lakinya, itu kadang-kadang awas banget. Kenapa sih Neng? Goyang mulu dari tadi kenapa? Ini pakai ini nih, mau lagi dibawain nih. Iya, kenapa? Kenapa ya kalau suami berbohong, istri suka tahu apakah itu firasat dari Allah atau gimana? Ah, emang lakinya aja gak pintar bohong. Ya begitu aja. Bertanya dong Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya suaminya bohong gitu, Istri ketahuan. Oh bisa belajar dulu. Ini nanti akan dijawab lebih lengkapnya ya. Guru dong maju aja nih gimana nih. Mau jawab. Oh boleh. Setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya jangan bohong.